Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Halo, selamat malam Mas Adit. Ya, selamat malam Mas Dino. Iya, gimana kabarnya Mas Adit? Alhamdulillah baik. Agak buru-buru tadi datang ke studionya. Tapi sebelumnya ini Mas Adit domisilinya di mana nih? Domisili aku tinggal di Tulang Bawang untuk saat ini karena kerjanya juga di Tulang Bawang gitu. Kalau menurut gue sih bukan serem ya, tapi ini sesuatu hal kejadian yang gue tuh nggak nyangka kalau ternyata itu tuh bukan manusia, bukan makhluk seperti kita begitu loh kejadian itu kan. Karena pada waktu itu gue taunya ya itu ya makhluk biasa. Gue juga melakukan kegiatan bersama dengan nih makhluk gitu kan ya. Nah pas gue sadar kalau makhluk ini tuh bukan manusia seperti kita itu ketika gue tanya ke temen gue itu gitu kan. Nah jadi ceritanya gini, gue tuh kan tahun 2004 gue udah kerja nih di sebuah perusahaan swasta. Tapi kan karena memang kita tuh kan punya keinginan jadi PNS gitu kan ya, setiap orang pasti pengen gitu kan. Nah ketika waktu itu gue tuh ikutan tes PNS, misalnya besok gitu kan tes PNS. Nah jadi karena tes PNS-nya itu kan dulu terpusat di di ibu kota provinsi, di Bandar Lampung lah pada waktu itu. Nah, kalau sekarang kan tidak, di kabupaten masing-masing kita bisa tes gitu kan ya. Kalau dulu terpusat di Bandar Lampung pas tahun itu gitu kan. Nah, jadi untuk lebih dekat gue ke Bandar Lampung, gue tuh nginep tuh di tempat temen gue. Sebenarnya temen gue nih rumahnya nggak dekat Bandar Lampung, cuman pada waktu itu dia ini punya kendaraan. Jadi besoknya gue nebeng sama dia gitu maksudnya kan. Nah, gue nginep lah di tempat temen gue ini pada waktu malamnya gitu kan ya. Tempatnya sih biasa, karena gue juga nggak merasa sesuatu hal yang aneh juga. Waktu itu masih belum seberapa peka juga, dan gue masih penakut banget gitu kan ya. Cuma kalau pas di tempat kerja, gue juga sering mendengar bunyi-bunyian, tapi ya gue abaikan saja. Nah ketika di tempat temen gue ini, pada waktu malamnya ya gue tidur seperti biasa. Nah ini pas subuh ya kan, kita mau tes tuh kan, berangkatnya kan jam 5. Nah setengah 5, jam 4 lewat seperempat itulah udah mulai azan. Itu jam setengah 5 ya zaman dulu kalau nggak salah. Udah masih malam kok, masih gelap. Nah gue tuh wudu bangun, kita wudu karena kita juga harus jam 5 udah on the way gitu kan. Gue wudu, gue keluar lah. Nah kalau di kampung-kampung itu kan sumurnya di luar ya. Kalau di kampung-kampung sumurnya itu kan di luar, jadi kita wudunya di luar. Itu gue sendiri. Pertama teman gue dulu wudu. Nah abis itu gue nyusul tuh. Terus teman gue masuk. Pada waktu itu gue nimba nih. Teman gue udah masuk, gue nimba. Gue ngisi padasan. Tau padasan gak? Padasan tuh apa? Itu apa ya, yang tempat air wudu yang dari kendi gede itu. Oh iya, wadah air lah ya. Ya wadah air dari kendi gede gitu kan, ada lubangnya. Terus itu dipakai untuk wudu. Nah gue ngisi itu tuh. Teman gue udah posisi masuk nih ya. Gue wudu lah di situ. Gue wudu, ya wudu kayak biasa. Ya wudu terus merinding gue, masih merinding sampai dengan sekarang kalau nggak nyangka. Nah pas gue wudu itu tuh ya kan, kita wudu tuh kan madep ke arah madep ke depan kan. Gue ngeliat tuh ada orang jalan kan, belakangnya tuh, belakang sumur itu kan deketnya tuh ada bambu-bambu gitu loh mas, bambu-bambu satu rumpun gitu kan. Nah ada orang lah jalan dari situ, dari arah belakang bambu-bambu itu. Nah dia tuh numpang wudu. Setahu gue sih numpang wudu. Ya gue nggak mikir apa-apa kan ya, Orang itu tuh gue pikir tuh ada jalan terabasan tuh.
ada jalan terabasan. Biasanya kalau di kampung-kampung kan ada jalan terabasan ke rumah tetangga lewat belakang gitu kan. Nah gue pikir itu jalan terabasan. Nah ini ada orang dateng nih mau numpang wudhu, dan bentuknya itu tuh nenek-nenek. Serius, gue ngeliat dengan mata kepala itu tuh nenek-nenek. Terus rambutnya itu disanggul kecil di atas gitu, kayak rambutnya tinggal sedikit disanggul kecil gitu, kayak pokoknya nenek-nenek zaman dulu lah. Dan itu pakai baju kebaya nenek-nenek, ya yang biasa dipakai harian. Terus pakai jariknya nggak kayak orang mantenan gitu, enggak, ya jarik yang diubet-ubet gitu. Terus pakai apa sih, stagen gitu kan, ya nenek-nenek zaman dulu lah, yang suka nginang-nginang gitu kan, lu tahu kan ya. Nah kayak gitu. Nah itu tuh gue ngeliat itu tuh nenek-nenek, cuman kan mukanya kan gue nggak jelas, maksudnya walaupun gue ngeliat gue nggak kenal gitu loh, jadi gue abaikan saja kan. Nah orang itu pas gue masih wudhu nih, nenek ini nungguin gue selesai. Nah abis gue nimba, karena airnya itu abis gue wudhu, gue kasihin nih timbanya, serius gue kasihin. Niki mbah, kan gue jawab kan, niki mbah gitu kan. Dia yang ngambil timba itu cuy, dia ngambil timba itu. Nah dan gue tinggal, gue langsung masuk ke dalam rumah. Pas gue masih jalan ini, gue masih denger nih suara nih nenek lagi lagi ngerek air nimba, krek gitu, dimasukin ke dalam padasan gitu. Nah setelah itu ya udah gue nggak denger kan ya, gue berpikir itu ya memang nenek-nenek yang setiap hari. Ini orang ternyata nenek-nenek yang setiap hari numpang wudhu di situ kan, karena gue kan bukan orang situ. Ya pikir gue ya orang yang biasa wudhu di situ lah. Gue masuklah ke arah dapur, ketemu sama nyokapnya teman gue. Terus gue masuk ke kamar, gue sholat di kamarnya teman gue. Nah dari sini udah gak ada curiga sama sekali, dan rasa takut juga gak ada pada waktu itu, karena gue mikirnya itu juga manusia biasa gitu kan ya. Nah terus gue berangkat tes PNS juga. Nah setelah tes PNS itu selesai 2 hari apa 3 hari setelahnya gitu kan. Nah teman gue ini kan satu kantor sama gue nih. Gue tanya lah sama dia, waktu kita lagi ngobrol-ngobrol nyantai karena kerjaan udah selesai, sambil nunggu waktu kerja kita masing-masing lagi. Gue tanyain, mas tempat sampean tuh siapa mas, kalau subuh-subuh ada nenek-nenek numpang wudhu gitu. Nenek-nenek siapa kata dia gitu, nenek-nenek sopo kata dia gitu kan. Mbah-mbah sopo kata dia. Ya nenek-nenek, mbah-mbah perempuan, orang dari bambu-bambuan belakang itu kok, apa ada jalan terabasan, saya gitu kan, terobosan gitu kan. Loh itu gak ada jalan terobosan gitu kan. Dia bingung lah, di belakang bambu-bambu itu apa. Dan tahu gak di belakang bambu-bambu itu ternyata apa? Itu tuh kebun biasa, kebun-kebunan gitu. Di belakang bambu-bambu belakang rumah saya tuh nggak ada kebun, nggak ada rumah loh dit, katanya gitu. Lah terus itu nenek-nenek yang numpang wudhu siapa gituin kan. Serius, mak saya kali kata dia gitu kan. Bukan, mama sampean itu tuh di dalam di dapur, saya tahu kok gitu kan. Dia langsung mikir, jadi gue juga kebengong, siapa dia langsung gini, ayo siapa itu gitu. Sumpah mas demi Tuhan saya gitu, itu tuh bener bentuknya nenek-nenek. Orang aku juga ngasih timba ke dia kok gitu kan, aku ngasih timba ke dia juga ngerek timbanya itu, ngambil air gitu. Nggak ada, bener serius nggak ada gitu kan. Mbah saya juga rumahnya bukan di situ, mbah saya juga rumahnya jauh kata mas itu kan. Nah dari sini nih, terus gue, waduh, bukan manusia ya kata gue gitu kan. Ini bukan manusia ini, kata gue, bukan manusia. Nah dari situ, malah teman gue tuh bercandain gue, lu nggak mau bantuin dia, aturan lu yang nimbain kata dia. Ya ampun. Nah dari situ nih, gue tuh kepikiran, ya wallahu alam ya, entah itu pada waktu malam itu manusia atau bukan. Cuman kalau kata teman gue sih, itu memang di situ di arah belakang itu memang tidak ada rumah, tidak ada nenek-nenek yang tinggal di situ gitu kan. Dan anehnya itu memang keluarnya dari arah rumpun bambu gitu kan. Dari gue kira kan ada jalan tuh, dan gue denger kok jalannya serek-serek ngarah ke gue waktu mau ngambil wudhu itu kan. Iya nggak melayang kan gitu kan.
nggak kebayang, pokoknya nggak kepikiran kalau itu bukan manusia. Jadi abis tes PNS itu gue kepikiran apa ini wangsit ya kata gue gitu kan, maksudnya ini wangsit keberuntungan gue gitu kan ditemuin hal yang kayak gitu. Tapi nyatanya nggak terima PNS-nya. Tapi setelah kejadian itu gitu kan ya, gue sedikit sadar sih kalau ternyata di lingkup sekitar gue tuh memang ada yang seperti itu, sering hilir mudik gitu tempat kerja gue kan. Tapi ya cuma sekedar tahu aja sampai dengan sekarang, maksudnya nggak seperti anak-anak indigo terus mereka ngomong nih ke media aku bisa lihat kayak gini gitu, nggak sih gue. Cuman ketika ada kelihatan gitu udah gue diem aja gitu kan. Karena kenapa? Karena juga ke guanya masih samar, belum tentu iya gitu kan. Cuman itu memang pasti kelihatan dan kerasa. Kata mereka, gue punya teman juga nih, punya teman dia bisa untuk memanggil makhluk kayak gitu. Bahkan dia punya channel YouTube juga, dimasukin ke orang gitu, ditanya-tanyakan gitu kan. Gue ini kan menyamakan, maksudnya pengen menyamakan, bener nggak sih yang gue lihat itu sama dengan yang dia lihat gitu kan ya. Kalau dia gini, kalau kamu ketika kamu melihat sosok itu kelihatan jelas nggak, kata saya gitu kan. Enggak, tapi batin saya ngerasain kalau itu bentuknya perempuan, rambutnya segini dan lain sebagainya gitu loh mas. Kalau dia seperti itu, tapi memang tepat gitu kan. Dia di sebelah sana. Misalnya nih ya, misalnya gue pernah nih punya tetangga gue tuh punya bayinya tuh setiap malam tuh nangis mas, nangis aja gitu kan. Gue tuh ngerasa di kamar dia tuh ada yang nggak beres gitu kan. Dan itu bisa kelihatan, ternyata ada makhluk yang lagi duduk di atas pojokan kamarnya mas. Iya serius, makhluk itu duduk di pojokan kamarnya. Dan ya pokoknya bentuknya perempuan sih. Gue takut dibilang halusinasi sih kalau kayak gini sih. Cuman emang betul seperti itu bentuknya. Nah ini gue bilang sama emaknya sama bapaknya kan ya, mas, mbak, itu kalau bisa sebelum tidur kamarnya itu dikebasin pakai sapu lidi, saya gituin kan. Sapu lidi di mananya mas? Di kaki kasurnya sampai atasnya. Tapi saya nggak bilang sama dia kalau di pojokan itu ada makhluk yang duduk gitu kan ya. Memang kayaknya sih di sebelahnya ada nggak tahu ada apa gitu. Memang dia sering ke situ gitu kan berpindahnya. Karena orang tuanya ini nggak percaya dengan hal-hal yang kayak gitu kan ya. Jadi ya ngebasinya syukur-syukur aja. Ces tuk cuman gitu-gitu doang. Nggak akan dikena, nggak akan hilang juga tuh makhluk. Karena kenapa? Karena apa yang kita lakukan tuh nggak ada energi positifnya, cuman asal-asalan doang. Tapi kalau sama kita ngebasinya sama yakin positif gitu kan ya, gue percaya nih di sini ada nih, dikebasin dengan sesama, dengan kekuatan batin kita, dia pergi, dia juga ngerasa sakit. Kalau kita cuman ngebasin buk asal-asal, pernah lihat nggak kalau ketika kita mukul makhluk kalau di film-film gitu kan ya, kayak tembus gitu. Iya. Ya cuman gitu-gitu doang. Karena kenapa? Karena kita nggak menyalurkan energi kita ke benda ini tadi. Tapi kalau kita punya keyakinan nih, kita gebuk bener-bener nih gitu kan, dia juga kerasa. Karena kenapa? Karena kita ada energi manusia kita yang nyerap ke benda itu. Sambil dibacain doa gitu apa gimana? Sambil dibacain doa sih, iya sih. Kalau kata gue sih enggak, karena kan kalau orang kejawen juga kan doanya bukan doa-doa, maaf ya, bukan doa-doa yang Islami ya kalau orang kejawen ya. Mantra, lebih ke mantra kalau orang Jawa. Sebenarnya hal yang seperti itu ke keyakinan kita masing-masing. Kalau kita Muslim ya pakai doa Muslim gitu kan ya. Kalau yang kejawen ya mereka punya mantra-mantra tersendiri, buktinya mantranya juga kuat. Karena kenapa? Karena mereka sudah batin banget gitu kan, pakai batin. Sebenarnya kalau menurut gue apapun yang kita ucapkan, yang penting itu keyakinan dengan batin kita, itu kena kok.